ini kita bersyukur kita bisa menghadiri kajian pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa berwasiat sesama mukmin untuk bertindak benar dan juga sabar. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi ini seperti yang diminta oleh Kak Amir, Pak Putut, saya akan membawakan sebuah topik pendidikan keluarga muslim. Ini topik yang luas, tentu saja mudah-mudahan kita bisa awali kajian pagi ini dengan fokus pada aspek-aspek tertentu dalam pendidikan, terutama aspek-aspek kelembagaannya. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya pertama untuk menjelaskan peran penting keluarga ya dalam pendidikan. Kalau kita memperhatikan sejarah Republik ini sejak kemerdekaan, maka memang telah terjadi perubahan-perubahan pada arsitektur sistem pendidikan nasional. Tentu saja kalau kita melihat sebuah sistem, itu kita mesti melihat tujuannya. Jadi kalau dalam rekayasa sistem itu, ilmu rekayasa sistem, panjenengan yang dari teknik elektro misalkan, itu sebuah sistem itu didefinisikan dengan 3 parameter. Pertama, soal fungsinya atau tujuannya. Yang kedua, soal performance-nya, soal kinerjanya. Yang ketiga, soal atribut-atributnya. Ya. Jadi sebuah sistem itu kalau nggak ada tujuannya, dia tidak bisa disebut sistem. Sistem itu adalah satu kumpulan komponen. Jadi ada komponen-komponen yang disusun sedemikian rupa untuk satu tujuan tertentu. Ya. Kalau dia tidak memiliki tujuan, susunannya itu morat-marit, ya, amburadul. Ya. Jadi tujuan itu mengikat komponen tadi menjadi satu arsitektur gitu, sehingga dia bisa mencapai tujuannya. Lalu ada kinerjanya. Jadi kalau misalkan itu sistem transportasi, sebuah pesawat terbang misalnya gitu, itu tentu aja fungsinya. Lalu ada performance-nya seperti kecepatan dan kapasitas angkut pesawat tadi. Ya. Itu yang paling sederhana. Kemudian atribut pesawat itu bisa panjangnya, lebar, tinggi, lebar sayap, jumlah mesin dan sebagainya. Itu atribut-atribut sistem. Nah, sistem yang kita inginkan itu sistem yang robust. Sistem yang robust itu artinya sistem yang kalau ada gangguan, dia bisa beradaptasi dengan cepat. Ya. Sehingga tujuannya tetap tercapai walaupun terjadi noise, terjadi gangguan-gangguan di sekelilingnya itu, sistem tadi harusnya tetap bisa beradaptasi dengan cepat, tetap dalam jalur mencapai tujuannya. Itu sistem yang bagus, ya. Sehingga dikenal sebagai smart system, sistem cerdas. Ya. Nah, sistem pendidikan nasional kita itu sejak di Republik ini diproklamasikan itu sebetulnya diberi tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sistem ini untuk mencerdaskan kehidupan kita ini sebagai bangsa. Ya. Bangsa yang majemuk, sukunya aja ratusan, bahasanya juga hampir sama. Ya. Berbeda-beda kita ini. Dan bentang alam Indonesia itu seluas Eropa. Ya. Jadi kalau Indonesia ini kita taruh di peta Eropa gitu, Eropa itu nyaris tertutup oleh Indonesia. Ya. Jadi kira-kira Aceh itu ada di Glasgow atau Edinburgh begitu, lalu Merauke atau Jayapura itu ada di Istanbul.
di Turki. Gede sekali ini ya. Dan 70%-nya itu air. 70%-nya air. Ya. Daratnya itu cuma 29%, kayak 30%. Ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan, para pendiri bangsa itu mau membuat sistem pendidikan ya opo gede koyo ngene iki ya, dengan keragaman yang luar biasa seperti ini ya. Lain dengan Singapura, yang Singapura itu satu titik kecil sekali itu ya, di dekat Kepulauan Riau itu ya. Mungkin Singapura itu tidak seluas Madura bahkan ya. Jadi ini kita bisa bayangkan kesulitannya, tantangan yang dihadapi oleh sebuah sistem pendidikan nasional di negeri ini ya, dengan begitu keluasan bentang alam, keragaman hayati, termasuk keragaman budaya ya. Namun tadi dirumuskan dengan sangat canggih oleh almarhum Haji Agus Salim dan teman-teman, para ulama, negarawan itu, sistem ini akan memikul tanggung jawab negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tentu ini kalau narasi proklamasi kemerdekaan itu sebagai mengantarkan kita pada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, maka memang karena kita sudah lama dijajah, tidak seluruh Indonesia sebenarnya, penjajahan itu hanya berlaku kebanyakan di Jawa saja. Ya. Sumatera, Kalimantan itu barangkali tidak sempat disentuh Belanda, ya. Tapi Belanda dengan menguasai Jawa saja itu seolah bisa menguasai Indonesia, walaupun dia kemudian merambah ke Sumatera, kemana-mana, ya. Bahkan Aceh itu baru bisa ditaklukkan di akhir abad abad 19. Ya. Aceh itu baru bisa ditaklukkan menjelang akhir abad 19. Ya. Jadi oleh Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan nasional itu sebetulnya sebuah sistem yang disiapkan untuk mewujudkan syarat-syarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Ya. Karena kita sudah lama dijajah. Ya, dijajah itu tidak hanya alam kita. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarah infrastruktur maritim Belanda yang mengambil alih dari infrastruktur maritim Demak, ya, itu luas sekali. Jadi Belanda itu mau menjangkau rempah-rempah sampai di Kupang, sampai di Ternate, itu dilayari dengan kapal-kapal. Ya. Lalu dari kapal itu dimasukkan ke pelabuhan, sebagian di pelabuhan, lalu diangkut dengan kereta api, ya, ke pusat-pusat pelabuhan besar seperti Surabaya, terus kemudian diangkut ke Eropa. Ya. Jadi oleh Belanda kita ini sudah di alamnya sudah diambil bertahun-tahun. Ya, rempah-rempah itu yang memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan mungkin setara emas. Rempah-rempah kita itu. Madura misalkan, Madura itu juga sejak Belanda membangun infrastruktur kereta api dari Kalianget sampai Kamal, kemudian melalui feri nyebrang ke ujung, langsung masuk ke pelabuhan Tanjung Perak. Setelah itu dibawa kapal ke Belanda. Ya, Belanda menjadi negara kecil. Belanda itu very small country, ya. Negara yang sangat kecil, tapi kekayaannya baru bisa kita samai kira-kira 5 tahun yang lalu. Belanda itu negara kecil, ya, kita ini gede sekali, tetapi Belanda itu baru kita samai kekayaannya baru kira-kira 5 tahun yang lalu, 5 tahun 10 tahun yang lalu. Ya. Ibu bapak sekalian, jadi kita menghadapi problem pada waktu diproklamasikan kemerdekaan kita ini secara budaya belum merdeka. Jadi masih bermental inlander, bermental terjajah. Ya. Bayangkan kalau tidak ada Islam. Jadi memang Islam yang disebarkan oleh para wali songo dan para pendahulunya itu berhasil membangun satu
infrastruktur budaya sebetulnya yang bisa melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda itu. Jadi Belanda membutuhkan waktu yang lama untuk menguasai Indonesia itu. Ya. Tempat-tempat lain seperti Australia, Amerika itu bangsanya musnah. Kalau Australia itu penduduk asli namanya Australian Aborigine itu jumlahnya nggak bertambah, mengecil, menyusut. Ya. Tinggal di enclaves, tinggal di perkampungan-perkampungan kecil, lalu diserbu oleh kaum kulit putih. Ya. Nah, kulit putih menjadi mayoritas. Amerika juga begitu. Indian American itu tinggal di enclaves. Jumlahnya menyusut. Ya. Yang menguasai Amerika sekarang orang putih ya, orang kulit putih. Di Indonesia nggak terjadi itu. Tidak dikuasai bule kita, karena kita memiliki kekuatan Islam itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi kalau kita lihat misi yang diemban oleh sistem pendidikan nasional kita itu misinya misi besar ya, karena tadi menghadapi bentang alam yang sangat luas, keragaman hayati, keragaman budaya, tapi itu sebagian dipermudah oleh Islam sebetulnya, karena Islam sudah menjadi mayoritas. Ya. Nah ini memang pada waktu Belanda menyerahkan kedaulatan darinya ke Indonesia tahun 49 setelah konferensi meja bundar, itu Indonesia tidak dalam bentuk negara kesatuan, tapi negara serikat. Jadi Belanda itu waktu mau meninggalkan Indonesia, itu sudah toto-toto ya, memastikan bahwa Indonesia itu boleh saja memproklamasikan kemerdekaan. Neng sajane ora oleh merdeka tenan gitu. Ya. Jadi dia sudah toto-toto, sistemnya sudah ikut diatur, termasuk sistem keuangan, sistem ekonomi, sistem pemerintahan, itu diadopsi dipaksakan diadopsi oleh para pendiri bangsa, oleh kekuatan-kekuatan internasional, kekuatan-kekuatan nekolim istilahnya Bung Karno sebetulnya. Dan kita terpaksa harus mengikuti desain kelembagaan yang diatur oleh PBB sampai hari ini. Ya kita harus mengikuti IMF misalkan, ya, the World Bank, aturan-aturan internasional yang sebetulnya tidak terlalu cocok dengan Pancasila. Ya. Jadi Pancasila itu sejak kita dimediakan dan ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu gagal diterapkan oleh para presiden kita sejak awal. Jadi diganggu terus. Ya, di pembukaan Undang-Undang Dasar itu waktu mau diterapkan oleh para pemimpin itu dipersulit terus. Ya, karena infrastruktur kelembagaannya didesain oleh bekas penjajah kita. Ya. Dan itu terjadi sampai hari ini. Jadi kita berusaha keluar itu tidak bisa. Bung Karno pernah mau keluar dari PBB, ya kan? Tahun 60-an kalau panjenengan umurnya sekarang sudah 70-an gitu, tahu itu Bung Karno pernah keluar dari PBB. Karena Bung Karno kesel dengan aturan-aturan itu, ya sehingga kemudian Bung Karno dijatuhkan. Salah satu kejahatan Bung Karno itu di samping ada konflik internal antara kelompok-kelompok tertentu, tapi ini memang didorong oleh kekuatan-kekuatan asing sehingga Bung Karno jatuh. Ya, Bung Karno waktu itu sedang membangun kekuatan baru namanya KANEVO, the New Emerging Forces. Ya. Tapi beliau kalah dalam pertarungan ini. Bapak Ibu sekalian, nah sejak Orde Baru itu pendidikan itu dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja terampil. Ya. Bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jadi dengan undang-undang penanaman modal asing tahun nomor 1 tahun 67 kira-kira, itu oleh Bung Karno, selama Bung Karno itu ditahan, tidak boleh masuk, oleh Pak Harto boleh masuk. Perusahaan-perusahaan minyak asing itu, ya seperti Freeport, mungkin Shell, perusahaan-perusahaan minyak itu mulai menanamkan modal di sini. Jepang, Singapura, dan seterusnya. Jadi investor-investor asing mulai masuk sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya, oleh Bung Karno dan Bung Hatta
Bung Karno pernah mengatakan, kalau kita belum menguasai teknologi untuk mengambil minyak, biarkan minyak itu tetap di dalam perut bumi. Itu prinsipnya Bung Karno. Ya. Tapi oleh Orde Baru ini investor asing justru suruh masuk. Ya, karena kita membutuhkan duit untuk pembangunan. Nah, kalau kita memperhatikan ini, jadi sistem pendidikan nasional itu kemudian didominasi oleh persekolahan. Ini sebagian sudah saya sampaikan. Ya. Jadi the school system, sistem sekolah itu dirancang untuk menyiapkan buruh-buruh yang cukup terampil untuk menjalankan mesin-mesin, ya, tapi juga sekaligus cukup dungu untuk bekerja bagi kepentingan asing. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Jadi kalau kita tanya kepada mahasiswa ITS misalnya gitu ya, mahasiswa ITS pada umumnya, itu kan mahasiswa tempat lain. Itu template hidupnya apa? Ya pokoknya kuliah selesai, kerja di BUMN atau di multinational corporation selesai. Itu cita-cita pada umumnya anak-anak ITS begitulah kira-kira. Ya. Jadi memang setup mentalitasnya dibuat seperti itu. Ya. Ini tidak terlalu terpengaruh. Teman-teman dari Madura nggak terlalu terpengaruh, Pak. Jadi di Madura itu sekolah-sekolah nggak begitu laku di Madura. Ya. Orang Madura lebih suka ke pesantren daripada ke sekolah. Ya. Betul ya Pak? Ya. Makanya Madura itu seolah agak ketinggalan gitu ya, agak ketinggalan. Termasuk di tapal kuda itu. Karena basisnya tidak terlalu berbasis sekolah pendidikannya. Tapi basisnya adalah pesantren. Ya. Itu memberi corak yang berbeda. Tentu pesantren punya masalah sendiri, terutama dengan undang-undang pesantren sekarang itu, pesantren itu mau juga disekolahkan, ikut akreditasi, ustadznya ikut sertifikasi, kayak itu. Kalau nggak gitu nanti nggak dapat duit dari pemerintah, nggak dapat bantuan dari pemerintah. Ya. Jadi ini situasinya sekarang kelembagaan. Nah, saya kira ada dua lembaga yang menjadi terpojok, menciut gitu fungsinya dalam sistem pendidikan nasional itu ada dua. Ya. Di samping persekolahan ada juga satu lagi namanya televisi. Ya. Televisi itu medium propaganda pemerintah untuk membangun masyarakat konsumen, masyarakat pasar yang nanti bisa membeli. Masyarakat tadi akan membeli produk-produk pabrik-pabrik tadi. Ya, pabrik-pabrik tadi. Ya. Jadi kemakmuran rakyat itu dilihat dari tingkat konsumsinya. Nah, konsumsinya makin tinggi, itu berarti makin makmur. Ya, makin makmur. Jadi dari rancangan itu ada dua tadi ya, institutional duo. Artinya itu ada pertama sekolah, yang kedua televisi. Ya, ini menjadi bahan. Kalau kita lihat dulu tahun 70-an masih TV itu masih black and white, ya. Kemudian baru tahun 90-an mulai berwarna lah kira-kira, ya. Lalu sudah ada televisi swasta kemudian, ya. Tapi pesan dari televisi itu tidak banyak berubah, yaitu mengajarkan gaya hidup konsumen, ya. Umumnya, ya. Dan yang menjadi panutan itu bukan ulama, tapi artis. Ya. Sehingga artis-artis itu populer, bisa jadi anggota dewan. Ya. Kalau jadi sulit menjadi anggota dewan kalau nggak populer. Ya, jadi kalau panjenengan jadi bintang sinetron atau apa, jadi artis itu kalau mau jadi anggota dewan jauh lebih gampang. Ya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Jadi ada dua lembaga, pertama yang menjadi korban itu adalah keluarga, yang kedua adalah masjid. Jadi masjid ini dalam kesadaran masyarakat Indonesia karena itu tidak sepenting sekolah. Ya. Tidak sepenting sekolah, jadi sekolah itu jauh lebih penting. Jadi APBN itu grojok besar-besaran untuk sekolah. Ada untuk masjid. Masjid itu tidak dianggap sebagai lembaga pendidikan. Dia ditempatkan sebagai tempat ibadah.
ibadah yang sempit sebetulnya hanya untuk memfasihati sholat 5 waktu. Ya, dia tidak memiliki tugas-tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kalau menurut Undang-Undang Dasar ya. Jadi di posisi masjid melemah. Ya. Apalagi dengan sekolahnya full day, ya. Lalu ada televisi, sekarang ini ada gadget, ya. Itu fungsi masjid dan keluarga itu menyusut. Nah ini tentu perlu kita cermati, sebagai umat Islam. Saya kira ini kita perlu cermati dan kita respons, ya. Nah sebetulnya adanya internet dan pandemi itu memberi semacam kemerdekaan yang kita tidak terlalu tergantung pada sekolah. Ya. Tetapi keluarga dan masjid harus ambil alih tugas-tugas pendidikan itu. Ya, jadi kalau kita lihat internet, kira-kira mulai 10 tahun yang lalu itu sudah mulai menggerogoti peran sekolah-sekolah tadi dalam rangka untuk materi-materi belajar itu bisa kita adopsi dari internet, ya sebagian, ya. Nah tugas-tugas membangun akhlak dan adab itu di rumah dan di masjid. Jadi sebetulnya sekolah itu boleh tidak ada, yang tidak boleh hilang itu adalah keluarga dan masjid. Karena sebelumnya sekolah itu nggak ada, 100 tahun yang lalu sekolah itu jarang sekali. Ya. Karena keluarga itu adalah sunnah, ya. An-nikahu sunnati. Pamal ghariba min sunnati falaisa minni. Rasulullah mengatakan nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak meninggalkan sunnahku, dia bukan golonganku. Jadi salah satu warisan Rasulullah yang penting itu adalah keluarga yang dibentuk melalui nikah. Ya, dan di dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari kehidupan bagai api neraka. Naro itu tidak hanya neraka setelah kita meninggalkan dunia ini, tapi juga kehidupan bagaikan neraka. Kehidupan yang saling sikut, saling jegal, saling macam-macam. Ya, kehidupan yang membakar semuanya. Ya. Jadi kalau pandangan perhatikan, ya. Nah pada waktu reformasi itu terjadi perubahan-perubahan mendasar di konstruksi Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar kita yang konon berlaku saat ini, itu sebetulnya bukan lagi Undang-Undang Dasar 45, tapi Undang-Undang Dasar 2002. Jadi oleh Profesor Kailan, Undang-Undang Dasar 2002 ini menggantikan Undang-Undang Dasar 45. Bahkan Profesor Kailan mengatakan orang Indonesia itu sudah murtad dari Pancasila karena penggantian Undang-Undang Dasar ini. Dulu pemilihan presiden itu oleh MPR. Ya, jadi bukan pilihan langsung. Ya. Sekarang pemilihan presiden, bupati, gubernur kan langsung. Dulu oleh DPR MPR. Dulu yang mewakili kita untuk memilih presiden itu adalah MPR. Itu rancangan tatanan kenegaraan yang dirancang oleh para ulama. Ya, jadi di situ ada prinsip-prinsip yang kita kenal sebagai Pancasila itu, termasuk yang sila keempat itu kaitannya dengan kekuasaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi kekuasaan atau kerakyatan itu harus dipimpin oleh hikmah, bukan oleh menang-menangan suara. Ya. Dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini ada perubahan-perubahan mendasar ini. Panjenengan izinkan saya untuk mengatakan dari perspektif ilmu administrasi publik,
ya, itu yang disebut institutional building, ya. Pembangunan kelembagaan itu menjadi kunci bagi good governance, ya, pemerintahan yang baik, ya. Itu tatanannya harus bagus, ya. Setelah reformasi 99 di Undang-Undang Dasar 1 diubah agak ngawur gitu, ya, sampai tahun 2002 itu terjadi perubahan besar dalam rancangan itu, ya. Salah satu akibatnya yang kita lihat sekarang itu adalah, mohon maaf ya, itu institusi Polri. Ya, institusi Polri itu menjadi very powerful. Ya. Polisi kita tuh sekarang boleh dikatakan lebih militer daripada TNI. Lebih militer. Ya. Jadi ini tentu tidak sehat, ya, tidak sehat. Ya, dan nah kalau kita lihat karena pendidikan itu merupakan tadi satu upaya sadar kita untuk membangun jiwa merdeka. Sekali yang jiwa merdeka itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebetulnya, ya. Jadi kalau istilahnya Mas Nadiem Makarim saat ini ada istilah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ya. Itu narasi merdeka itu betul, sudah betul. Tapi dalam perspektif kita ini sebenarnya kita ini pendidikan ini, sistem pendidikan kita ini adalah satu platform supaya kita belajar untuk merdeka. Sebab kita lama dijajah ini. Sehingga untuk ngomong bener aja makin lama makin susah. Ya. Makin susah. Nanti kalau undang-undang KUHP ini turun, ini mudah sekali kita ditangkap. Repot ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah hidup kita ini berlapis-lapis dalam arti jaringan, ya. Ada jaringan lapis negara, ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan paling kecil itu adalah di tingkat keluarga, ya. Jadi berkeluarga itu adalah tugas-tugas agama yang penting, karena itu adalah sunnah Rasul. Dan itu kemudian dengan keluarga-keluarga itu membentuk masyarakat. Ya. Jadi kalau keluarga itu mengalami degradasi seperti sekarang ini, karena fungsi keluarga yang penting itu adalah tarbiyah. Tugas utama keluarga itu, di mana seorang suami dan istri itu bersepakat untuk membangun sebuah keluarga, tugas keduanya yang terpenting itu adalah soal tarbiyah. Karena dari akad nikah itu akan lahir generasi baru. Nah, generasi baru itu harus disiapkan menjadi warga yang merdeka. Bukan warga yang bermental islander, ya. Kalau dalam istilah Al-Qur'an, kemerdekaan itu aslinya kepribadian tauhid, ya. Jadi kita hanya menghamba hanya kepada Allah, tidak menghamba kepada selain Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Ya. Jadi kita ini diciptakan jin dan manusia kecuali untuk tidak lain kecuali untuk beribadah, menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah saja. Nah, itu orang-orang yang merdeka. Nah, kemerdekaan itu penting, bukan sekedar kita itu pinter ngitung, pinter menjalankan mesin-mesin, tapi jiwa kita terjajah itu bisa saja. Jiwa bertauhid itu begitu penting. Kenapa begitu? Karena kalau kita tidak merdeka, kita itu tidak bisa dituntut tanggung jawab. Tanggung jawab itu hanya bisa ditagihkan pada orang-orang yang merdeka. Saya ulang ini, saya kira beberapa konsep yang agak penting. Ya, jadi kalau kita mau menagih tanggung jawab seseorang, kita pastikan kita beri kemerdekaan dulu. Kalau dia terjajah, tidak bisa kita minta tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu melekat pada orang-orang yang merdeka. Nah, kalau yang kita dapati adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sulit bertanggung jawab atas tindakannya, berarti memang masyarakat itu bukan masyarakat yang merdeka. Dia suka menyalahkan orang lain. Ya.
Kalau terjadi ini bukan saya gitu ya. Dia nggak mau bertanggung jawab. Bukan salahku, atau bukan saya. Nah, ini tentu akan menurunkan kualitas kehidupan kita. Ya. Nah, di dalam keluarga itu, karena keluarga itu adalah satuan kelembagaan yang terkecil, sekaligus sunnah Rasul, maka membangun jiwa merdeka itu harus dimulai di dalam keluarga. Ya. Terutama melalui contoh-contoh orang tua. Ya. Nah, di dalam proses membangun jiwa merdeka tadi itu disebut, yang penting adalah sebenarnya prosesnya, nah kita sebut proses belajar. Ya. Jadi dalam sebuah sistem pendidikan itu proses yang pokok itu adalah learning, ya, learning proses. Nah, ini di dalam sistem pendidikan nasional kita ini kesempatan belajar itu learning opportunity itu harus diperluas. Setiap anak Indonesia harus dipastikan belajar. Tidak harus bersekolah. Ya. Sebab sekarang ini, ya, di abad 21 ini, belajar itu bisa di mana saja. Kapan saja. Yang penting dia punya guru. Jadi dari konsep bersekolah menjadi berguru. Jadi anak-anak kita itu bisa berguru dengan siapapun sebetulnya. Sekolah itu bisa memfasilitasi itu, tapi tidak boleh mendominasi. Supaya anak-anak kita itu merdeka. Ya. Jadi kalau Merdeka Belajar dan Kamus Merdeka, esensinya sebetulnya tadi, sistem ini, learning proses pembelajaran tadi itu sebagai satu sarana belajar untuk merdeka. Learning how to be independent. Ya. Nah, kurikulum pokok dalam pendidikan keluarga itu tentu saja Quran. Ya, jadi Quran itu bagi keluarga Muslim itu adalah pokoknya, kurikulum pokok. Sehingga kalau kita kaji Al-Fatihah itu sebetulnya itu kan disebut pembuka. Ya, pembuka. Itu adalah statement deklarasi kemerdekaan. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah di dalam sholat, itu setiap hari kita baca, itu kita mendeklarasikan diri sebagai orang yang merdeka. Tidak mau kita seperti maghdub, tidak juga mau kita seperti dolin. Ya, kita itu maunya ke ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya para rasul, bukan jalannya orang-orang yang maghdub dan juga dolin. Itu pernyataan orang merdeka itu. Nah, dipuncai dengan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pernyataan jiwa yang merdeka, yang tidak mudah diintimidasi, ya, diintimidasi oleh apapun, bahkan oleh ancaman-ancaman fisik maupun ancaman-ancaman yang lain. Karena kita sudah menyatakan sebagai orang yang merdeka dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi iman itu lebih dekat pada kesetiaan daripada keyakinan sebetulnya. Iman itu tulisan extend, dia bisa berarti keyakinan, ya. Tapi dia diikuti dengan kesetiaan. Yang ini mungkin tidak terlalu banyak dibahas. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sebenarnya kita menyatakan setia. Apapun yang terjadi kita mengikuti jejak Rasulullah. Dan itu perlu pembinaan bertahap, ya, sejak bahkan sebelum menikah, setelah menikah, punya anak dan sebagainya, itu satu proses pembudayaan kepribadian Quran. Karena dengan Quran itu jiwa anak-anak kita itu dimerdekakan. Ya.
kemudian di dalam keluarga itu melalui contoh orang tua ya, dalam kehidupan sehari-hari, teladan akhlak dan adab, mempelajari Al-Quran. Kalau tidak terlalu mampu bisa ke masjid terdekat ya. Jadi masjid terdekat itu, masjid itu bisa membantu keluarga-keluarga yang tidak mampu ya, tidak mampu mengajarkan Al-Quran ya. Jadi ini pokok-pokok, saya kira kalau ini tugas-tugas tarbiyah awal masjid bisa kita perkuat ya. Kita bisa berharap generasi yang akan datang itu generasi yang merdeka, yang tidak mungkin mudah dijajah lagi ya oleh kekuatan-kekuatan asing ya, karena Indonesia ini negeri yang sangat kaya raya sekali. Sudah lama dijajah tapi rantai-entek di sini. Banyak sekali ini. Sampai sekarang masih orang-orang itu masih ngincer Indonesia. Nah ini kalau kita tidak pertahankan, kita cuma jadi jongosnya orang-orang itu ya repot gitu. Iya. Jangan sampai ini ya. Ibu bapak sekalian. Nah, jadi kalau kita tadi pahami peran keluarga dan masjid sebagai komponen-komponen sistem pendidikan nasional yang kita mesti perkuat dalam rangka mempersiapkan jiwa merdeka ya. Kehidupan di sekitar kita, di kampung kita, itu kita pastikan sebagai learning community ya. Learning community satu komunitas yang belajar. Karena tadi proses pendidikan itu intinya di learning proses ya. Nah, learning itu terdiri dari 4 hal. Belajar itu dari 4 hal. Pertama, dia praktek. Praktek itu artinya mengalami ya. Dia hidup di dalam kampung ini, kalau kampung ini bersih, aman, tidak ada sampah, keran-keran wudhu itu kalau diputar keluar airnya dan airnya bersih ya. Itu pendidikan karena dia mengalami proses-proses itu. Kalau bertegur sapa itu disambut, kalau memberi salam dijawab ya. Ada pengalaman Islami di sekitar kita. Itu pendidikan yang pertama yang jadi environment, lingkungan di sekitar masjid ini merupakan infrastruktur pendidikan sebetulnya ya, yang memberi pengalaman awal kepada anak-anak kita sebagai muslim. Rumah kita tata bersih ya. Ada sudut baca, ada buku-buku di situ. Ada Quran, kemudian kita sering ngobrol sambil makan, dan juga soal makanan. Jadi kalau kita bicara tentang keluarga, itu kita pastikan makanan yang kita konsumsi juga makanan yang halal dan thayyib. Nah itu kalau bisa diproduksi oleh tetangga kita makanan itu. Jangan sampai makanan kita diimpor dari jauh-jauh sana, itu kita nggak jelas juntrungannya panganan opo kui ya. Disantap begitu saja dengan rakusnya, itu bikin masalah. Jadi kalau bisa yang kita makan ya tidak jauh dari asalnya, dari rumah, dari sekitar kita, yang diproduksi oleh tetangga kita di kampung kita itu ya, kita pastikan dia diproses dengan proses-proses yang halal dan thayyib, nggak sembarangan ya. Saya ingin mengatakan misalkan banyak rumah potong hewan di Surabaya ini banyak tidak memenuhi kaidah-kaidah thayyib. Mungkin halal, tapi enggak thayyib. Ayam-ayam yang kita makan itu pada waktu perjalanan dari peternakannya ke sini, itu diangkut dengan cara yang tidak ayami. Kasihan sekali ayam-ayam itu. Perjalanannya menyedihkan. Ya. Nah, belum nanti masuk rumah potong. Rumah potong itu harus dipotong dengan cara yang halal dan thayyib. Sehingga apa yang kita makan di dalam keluarga itu segar, ya, tidak banyak pestisida, tidak banyak macam-macam hormon-hormon yang asing, yang itu merusak tubuh kita, dan musuh-musuh Islam itu merusak kita sejak dari makanan. Ya. Jadi sekarang ini banyak ya, jadi makanan kita bisa menjadi sumber penyakit
penyakit fisik maupun mental, ya. Oleh karena itu saya kira ini panjenengan pikirkan bagaimana kita mulai melihat mengelola rumah kita, keluarga kita itu menjadi a learning center, jadi pusat belajar yang menyenangkan bagi anak-anak kita, ya. Sekolah-sekolah itu mestinya bisa membantu keluarga-keluarga, ya. Tidak merusak keluarga. Jadi keluarga itu harus diberi peranan yang cukup dalam pendidikan. Jangan diambil alih semua oleh sekolah dan panjenengan pasrah bongkoan ke sekolah, ya. Karena sekolah itu dirancang bukan untuk menjelaskan kehidupan bangsa gitu, masih kayak gitu, ya. Jadi ibu bapak sekalian rahimakumullah, itu barangkali hal-hal yang bisa saya sampaikan sebagai bahan muhasabah bagi panjenengan dan saya. Mudah-mudahan kita sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga bisa memperhatikan perkembangan pendidikan anak kita sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi mukmin dan muslim yang bertauhid, ya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.